Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mikia Putri dengan NPM 2478272 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik hands-on untuk mempresentasikan hasil praktikum di Lab 7 ya, mengenai data visualization. Ini menggunakan dataset telco customer churn. Nah, tujuan umum atau tujuan dari praktikum ini eh, tujuannya itu melakukan eksplorasi data sekaligus memvisualisasikan pola-pola pelanggan, khususnya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan itu berhenti berlangganan ataupun yang biasa kita sebut dengan churn. Nah, visualisasi yang akan saya gunakan di sini tuh ada meliputi statistik, eksploratif, sampai dengan interaktif. Dari mulai tahap 1 sampai dengan tahap 6, kemudian ditutup dengan insight akhir pada tahap 7. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke prosesnya. Sebelumnya saya sudah menyimpan folder eh, notebook saya di sini. Kita bisa langsung membuka saja. Nah, ini. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu pengenalan dan persiapan. Nah, di tahap ini itu saya menyiapkan dataset sekaligus library yang dibutuhkan gitu. Datasetnya ini di sini sudah ada dataset eh telco customer churn ini. Nah, kita masuk ke kode. Jadi di sini ada potongan kode. Pertama ada import pandas SPD, import nampi SPD. Ini aja. Kita blok. Nah, untuk import pandas, import seaborn, import matplotlib, lalu plotly ini digunakan untuk mengaktifkan library analisisnya dan juga visualisasinya nanti. Lalu di sini ada upload, di sini upload file, nanti lalu di sini ada read CSV, di mana ini berarti dia mengunggah dataset telco customer churn tadi. Lalu ada devhit. Devhit ini melihat 5 baris pertama dari data set tadi. Lalu ada devinfo ini melihat tipe datanya. Lalu di sini ada isnosum. Ini digunakan untuk mendeteksi missing values. Jadi, nah di sini ada output datasetnya. 5 baris pertama. Nah, dari hasil head tadi terlihat kolom seperti tenure, lalu ada ini ya, tenure, lalu ada monthly charges, lalu ada total charges, lalu ada kontrak, lalu ada juga churn. Nah, ini adalah variabel yang sangat berperan untuk melihat pola churn nantinya. Dari info tadi terlihat beberapa kolom ini bertipe objek dan numerik, serta ada indikasi missing values-nya pada total charges yang nanti harus dibersihkan. Next ke tahap 2 yaitu pembersihan dan penyiapan data. Di sini kode yang dijalankan itu nih. Jadi arti kode untuk pertama itu numerik.
Nih, ini mengubah teks menjadi angka. Lalu eh, ada drop duplicate. Ini digunakan untuk menghapus duplikat. Lalu ada map. Ini mengubah yes atau no menjadi satu atau nol agar mudah dianalisis gitu. Di sini ada outputnya. Nah, di sini sekarang itu data sudah bersih, tidak ada missing value. Format angka-angkanya sudah benar dan kolom count sudah dalam bentuk numerik. Jadi data di sini sudah siap divisualisasikan. Next, kita masuk ke tahap 3, yaitu visualisasi univariate atau distribusi dan outlier. Nah, di tahap ini ada histogram untuk dataset tenure, monthly charger, dan total charging. Jadi, eh, yang pertama itu ada monthly charging, di mana distribusi ini monthly charging ini, di mana distribusi ini miring ke kanan ya, artinya mayoritas pelanggan itu berada di biaya rendah sampai dengan sedang. Lalu ada tenure, di mana tenure ini banyak pelanggan memiliki masa langganan yang pendek. Jadi indikasi churn-nya potensial gitu. Lalu total charges. Di total charges ini mengikuti pola tenure. Jadi semakin lama berlangganan, itu semakin besar total biayanya. Lalu ada box plot, di mana box plot ini untuk dataset monthly charges sama total charges ya. Box plot ini menunjukkan ada sedikit outlier di pelanggan berbiaya sangat tinggi. Namun, jumlahnya itu kecil. Ini normal dikarenakan pelanggan premium itu biasanya minoritas. Lalu ada churn. Nah, yang dua ini ya. Churn ini tidak seimbang. Jadi, pelanggan itu non-churn lebih banyak. Sedangkan kontrak bulanan itu paling dominan. Uh, ini masuk akal ya, karena jangka pendek itu lebih fleksibel. Lalu next, kita masuk ke tahap 4. Visualisasi bivariate hubungan dua variabel. Oke, di sini ada kode SNS scatter plot. Inilah. Nah, jadi yang pertama itu scatter plot untuk tenure versus monthly charges. Jadi pelanggan yang John itu banyak berada pada tenure pendek, menunjukkan bahwa pelanggan baru itu lebih mudah pergi daripada pelanggan lama ya. Lalu ada box plot. Nih. Nah, kalau untuk box plot,
Kontrak bulanan itu memiliki biaya yang lebih tinggi dan resiko churn-nya juga lebih tinggi dibandingkan kontrak yang tahunan. Lalu ada PD Crossstep. Nah, di sini insight-nya kontrak bulanan itu lebih tinggi ya. Lalu kontrak 1 sampai dengan 2 tahun ini churn-nya rendah karena semakin terikat pelanggan itu semakin jarang pergi. Jadi semakin sering beli dia jadi susah buat pergi. Sebaliknya untuk pelanggan-pelanggan baru dia jadi lebih sering pergi. Next, kita masuk ke tahap 5. Visualisasi multivariate atau hubungan banyak variabel. Jadi, di sini ada kode NSS heatmap, di mana insight-nya yang pertama ini untuk heatmap korelasi ya. Ini. Jadi, di mana tenure itu berkorelasi negatif dengan churn. Dan untuk monthly charges itu cenderung positif terhadap churn-nya. Jadi kesimpulannya, pelanggan baru dan biaya tinggi itu lebih rendah churn. Gitu. Lalu ada SNS per plot. Nah, di sini. Insight-nya, secara visual terlihat kelompok churn ini memiliki ciri tenure pendek, juga biayanya cenderung lebih tinggi. Next saja. Ini saya jelaskan secara singkat karena hanya diberi waktu 10-15 menit. Lalu ada tahap 6 itu visualisasi interaktif. Nah, di visualisasi interaktif, yang pertama ada interaktif scatter plot nih. Jadi insight-nya di interaktif scatter plot ini, grafik ini interaktif mempermudah ya melihat pola churn untuk per pelanggannya. Lalu di sini ada yang kedua ada interaktif bar chart. Di mana di bar chart ini interaktif bar chart itu kan proporsi churn berdasarkan kontrak ya. Jadi kalau untuk bar chart ini kontrak yang bulanan itu churn-nya lebih dominan daripada kontrak yang 1 tahun maupun yang 2 tahun atau yang tahunan. Lalu ada phase histogram. Nah, phase histogram untuk monthly charges per internet service. Jadi kalau untuk phase sheet histogram, pelanggan dengan fiber optik itu cenderung mempunyai churn yang lebih tinggi. Next. Interpretasi dan penarikan insight. Nah, dari seluruh visualisasinya ya, faktor churn yang lebih kuat itu yang pertama faktor tenure yang pendek, di mana pengaruhnya itu pelanggan masih belum loyal. Lalu yang kedua juga kontrak bulanan, faktor kontrak bulanan itu pengaruhnya fleksibel ya, jadi dia mudah pindah.
Lalu faktor monthly charges yang tinggi tadi, jadi pelanggan ini sensitif terhadap harga yang lebih, bisa dibilang lebih tinggi. Untuk strategi perusahaan untuk mengurangi churn mungkin ada 3 ya. Yang pertama itu memberi promo. Jadi dia memberi promo untuk pelanggan baru atau pelanggan yang pertama kali beli supaya dia bisa jadi pelanggan tetap atau bertahan lebih lama gitu. Lalu yang kedua itu bisa dengan menawarkan upgrade kontak tahunannya. Lalu yang ketiga juga bisa juga dengan memberi paket harga yang lebih stabil supaya pelanggan dengan high charges itu tidak mudah pergi. Sudah. Oke, jadi mungkin itu saja hasil eksplorasi dan visualisasi data telco customer churn mulai dari tahap persiapan data, pembersihan, univariate, bivariate, multivariate, sampai visualisasi interaktif dan juga insight akhirnya. Sebelumnya di sini juga ada di laporan praktikum saya. Saya di sini hanya menjelaskan secara singkat, bisa dibaca untuk di laporan praktikum saya secara detail penjelasannya. Nah, yang pertama ini misal, hasil dari tampilan data menunjukkan bahwa dataset ini terdiri dari 7.043 baris dan 21 kolom. Lalu di pembersihan dan penyiapan data ini, eh, seluruh nilai yang kosong tadi telah diisi. Jadi tipe datanya udah sesuai, udah siap digunain. Lalu di tahap 3 ini ada univariate, ada histogram, box plot, dan count plot. Nih, sebagian besar pelanggan masih aktif berlangganan dan memilih kontrak bulanan. Ya, lalu di sini ada interpretasinya yang lebih jelasnya. Histogram tenure, interpretasinya distribusi tenure menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan berada pada rentang awal masa berlangganan dengan dominasi pada 0 sampai 40 bulan. Dan lain sebagainya. Lalu di tahap 4 ada visualisasi behavior. Semuanya lebih jelas di laporan praktikum saya. Maaf sebelumnya apabila videonya kurang jelas. Di sini saya mengejar waktu ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat memberikan gambaran tentang bagaimana visualisasi itu membantu kita memahami pola pelanggan dalam dunia nyatanya. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.